Shalom, selamat pagi. Mari kita mengawali hari ini dengan renungan. Bukan hanya sarapan, apalagi sekedar senyuman. Kita berdoa. Bapa kami sungguh mengucap syukur tatkala menyadari kami manusia yang lemah ini, namun Engkau senantiasa mengasihi dan menyertai kami. Kasih dan penyertaan-Mu itu terbukti melalui pagi ini kami bisa bangun dan kami bisa mendengarkan renungan. Biar apa yang kami dengar ini boleh menumbuh kembangkan iman kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau dan hidup kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Demi Kristus yang hidup yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang keempat. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tema kita hari ini pertemuan yang mengubah hidup. Pertemuan Saulus dengan Yesus di jalan menuju Damsyik adalah salah satu momen paling dramatis dalam Alkitab. Betapa tidak, Saulus yang dikenal sebagai penganiaya jemaat mengalami transformasi total ketika ia mendengar suara Yesus memanggilnya. Pemanggilan yang penuh kasih ini mengubahkan seorang yang penuh kebencian, penuh kekerasan, menjadi seorang rasul yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman Saulus mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari kasih dan anugerah Tuhan. Tidak peduli seberapa besar dosa atau kesalahan kita, Tuhan selalu siap untuk mengampuni dan memulihkan kita. Perubahan sejati datang dari perjumpaan dengan Kristus. Dalam momen-momen yang kita merasa jauh dari Tuhan atau terjebak dalam dosa, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu memanggil kita untuk kembali kepadanya. Suaranya yang penuh kasih memanggil kita untuk bertobat dan menerima hidup baru yang hanya bisa ditemukan di dalam Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, mendengarkan suara Tuhan. Carilah waktu untuk berdiam diri dan mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Melalui meditasi, melalui doa, dan pembacaan firman-Nya, kita dapat mendengar panggilan-Nya yang penuh kasih, yang memanggil kita untuk bertobat dan mendekat kepadanya. Kedua, mengakui dosa dan bertobat. Jangan takut untuk mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ini adalah langkah awal menuju pemulihan dan perubahan sejati. Percayalah bahwa Tuhan siap mengampuni dan memulihkan kita. Ketiga, mengikuti panggilan Tuhan. Seperti Saulus yang berubah menjadi Paulus dan mengikuti panggilan Tuhan, kita juga harus siap untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Biarkan perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita menjadi saksi bagi orang lain tentang kasih dan kuasa-Nya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan diakonia yang tentu sudah kita renungkan dalam beberapa waktu terakhir dan akan kita renungkan untuk beberapa waktu kemudian. Maka daripada itu, mari kita gunakan hidup kita untuk mengikuti panggilannya, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan diakonia transformatif ini adalah salah satu cara yang bisa kita kerjakan untuk orang lain dalam mengubah perspektif, mengubah cara bersikap, cara bertindak. Bahkan perubahan itu bukan hanya dirasakan oleh dia, tetapi dia juga bisa menjadi agen perubahan untuk orang lain. Mari kita temukan mutiara-mutiara berharga dalam hidup kita untuk menguatkan kita, menguatkan panggilan kita, menguatkan kesaksian pelayanan kita. Selamat pagi, selamat berdiakonia transformatif. Ingat, kita ada karena anugerah. Tuhan memberkati. Amin.